Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa kembali bermajlis Indonesia, Jepang dan seluruh kaum muslimin di dunia bersiap menyambut tamu agung ya Ramadan. Biasanya gimana kondisi Ramadan di Jepang? Biasa aja. Kemarin Ustadz kami baru selesai melakukan bersih-bersih masjid. Persiapan ya. Persiapan. Kalau tahun kemarin itu sempat ditiadakan tarawih, tapi insya Allah tahun ini akan dibuka lagi Ustadz. Cuman untuk iftar bersama biasanya kan ada iftar bersama Ustadz, jadi giliran komunitas. Cuman sekarang gara-gara pandemi jadi masih belum dibuka kalau ya. Oh, maksudnya giliran komunitas tuh beberapa komunitas yang berbeda. Iya. Melaksanakan iftar bersama di masjid, tapi gantian gitu. Iya, menjamu Ustadz. Jadi menjamu misalkan Sabtu Indonesia, Ahadnya Malaysia misal. Oh, gitu. Iya. Jadi nanti kami nyiapin berapa porsi gitu untuk jamaah pada datang gitu. Banyak ya komunitas itu muslim. Kalau ada komunitas berapa ya? 5 komunitas besar Ustaz. Ada beberapa Indonesia, Arab, Afghanistan, Bangladesh. Oh, sama Malaysia dulu ada Malaysia, cuman sekarang sudah sedikit orang. Jadi Malaysia katanya ikut ke Indonesia aja. Oh, gabung ya bahasanya dekat bahasanya. Iya gitu Ustaz. Ya, baik. Siangnya diperkirakan berapa jam sekarang di Jepang? Apa ya? Mungkin sekarang itu kan subuhnya udah 6:30 Ustaz. Terus itunya 6:30. 16 ya? 6. 14-an ya? 12. Kurang lebih ya 12-13 jam ya? 14-15 jaman ya. 14-15 jam ya? Iya. Iya betul. Ya. Oke. Baik, untuk sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi tajwid, khususnya adalah tentang makharijul huruf ya. Saya udah bisa share screen ya. Mangga Ustaz. Yep. Ya. Pembahasan terakhir kita adalah di huruf dhad ya. Di huruf dhad ini kita ulang lagi untuk mengingatkan kembali karena ini huruf yang sangat asing lah saya katakan mungkin di mungkin secara pendengaran simai kita sering mendengar, tapi secara praktek kita mungkin masih harus banyak berlatih nih huruf ini ya. Karena saya katakan masih asing itu atau kadang terkesan asing itu, saya sering membandingkan dengan huruf Latin. Karena dalam huruf kita, huruf Latin itu tidak ada huruf dari A sampai Z yang kita ucapkan dengan menyertakan ini nih, lidah yang terangkat begitu ya. Tidak ada. Nah, saya ulang lagi, di sini makhrajnya. Jadi dhad ini secara simpelnya adalah melibatkan pengucapannya melibatkan ini pangkal lidah. Ini pangkal lidah dan sisi lidah ya, dan sisi lidah. Nah, ini kita lihat di sini pangkal lidah terangkat. Ini pangkal lidah terangkat. Kemudian, nah, ini sisi lidah yang warna hijau. Nah, ini yang warna hijau, kiri, kanan dan kiri. Sisi lidah kanan dan kiri yang warna hijau ini itu dua-duanya
ikut terangkat. Tapi ini pilihan. Boleh dua-duanya, kanan dan kiri, ikut terangkat. Boleh kanan saja yang terangkat. Boleh kiri saja yang terangkat. Nah, sisi lidah yang hijau ini, nah, kemudian ini nih. Ini gambar sebelah kiri. Ini gambar sebelah kiri ini adalah penampakan susunan gigi bagian atas, rahang atas. Ya. Ini yang sebelah kiri, ini adalah penampakan terlihat dari bawah susunan rahang gigi rahang bagian atas. Jadi sisi lidah yang kanan atau kiri ini itu angkat dan tempelkan ini, ya. Ya. Nempelnya bukan digigit antara gigi atas dan gigi bawah, bukan. Jadi bukan nah, ya. Jadi sisi lidah itu bukan begini. Bukan digigit. Nah, ini digigit. Nah, jadi posisi sisi lidah bukan di antara gigi bawah dan gigi atas. Nah, melainkan sisi lidah ini di sini, di samping dari gigi geraham. Ada 4 gigi geraham. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, angkat sisi lidah dua-duanya, atau kanan saja atau kiri saja, dilihat dan lalu tempelkan dengan gigi geraham atas. Berbarengan. 1, pangkal lidah diangkat, kemudian yang kedua sisi lidah pun diangkat juga bareng. Ya. Kalau saya ini mudahnya itu adalah sisi kiri, ya. Ini kiri saya nih, sisi kiri, ya. Itu kalau saya mudahnya begitu kalau lagi praktek tilawah. Tapi kalau mengucapkan huruf ini tunggal, sisi lidah dua-duanya itu bisa diangkat. Nah, tapi kalau dalam praktek tilawah, yang paling mudah adalah bagi saya itu adalah sisi kiri. Jadi silakan antum semua juga melatih mana yang termudah dan memilih mana yang termudah saat mengangkat sisi lidah. Ya, itu makhraj. Sekarang perhatikan di sini ada udara yang tertahan. Ya. Tetapi suara di sini mengalir. Ya. Ini kita lihat gambar yang paling kanan atas. Ini panah putih ini, ya. Ini gambaran suara. Nah, ini di sini paling bawah ini pita suara. Ya. Jadi suara ini ngalir ke sini. Memang mengalirnya tidak seperti huruf sin. Huruf sin itu ngalirnya tanpa hambatan. Bisa panjang, ya, kalau sin itu. Kalau ini mengalirnya suara tidak bisa sepanjang huruf sin. Nah, maka ini perhatikan nanti ketika mengucapkan huruf bod sukun. Baik di tengah kata ataupun huruf bodnya di akhir kata. Ya. Contoh. Ya. Nah, contoh ini. Ya. Mudghah. Ya, ini perhatikan di sini suaranya harus mengalir. Ya. Mudghah.
mullah. Atau ketika di akhir seperti ini. Fa'aril, ril, ril. Nah, ini ada suara au yang mengalir, ya. Fa'aril, fa'aril, ril. Atau ini nih, kita lihat nih kata ini. Di Al-Quran kita temukan banyak kata ini. Dan biasanya orang tuh wakaf di sini, ya. Sebagian orang banyak yang wakaf di kata ini. Ya. Bahkan ini lengkapnya biasanya gini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Fil ardi. Fil ardi. Nah, saat wakaf di sini jangan begini. Fil aro. Fil aro. Nah, ini huruf dodnya belum kebaca ini. Ya. Jadi dodnya ikutkan ketika wakaf dalam kata al-ardi ini, dodnya disertakan. Fil ardi. Fil ardi. Bagaimana menyertakan huruf dod saat wakaf berhenti di kata al-ardu? Menyertakan dod di sini adalah dengan mengangkat pangkal lidah dan sisi lidah, yaitu makhraj huruf dod ini. Fil ardi. Fil ardi. Fil ardi. Jadi ada suaranya. Itu huruf dod ya. Kita kembali kepada gambar makhraj. Jadi itu saya ulang lagi, saya tadi mereview sedikit tentang makhraj huruf dod, itu pangkal lidah diangkat, kemudian sisi lidah kanan dan kiri, atau kanan saja, atau kiri saja, itu angkat dan tempelkan dengan dinding gigi geraham atas, ya, kanan dengan sisi lidah kanan dengan gigi geraham kanan, sisi lidah kiri dengan gigi geraham kiri atas, itu tempelkan demikian. Itu poin intinya dari makhraj huruf dod. Nah, sedikit tambahan. Ini ada titik-titik warna kuning, ya. Nah, ini adalah ujung lidah. Nah, ini yang kuning ini ujung lidah. Nah, jadi suka ada pertanyaan. Kalau ujung lidah ini nempel nggak ke gigi seri atas? Nah, kalau ujung lidah, maka di sini ada warna kuning ini. Ini ujung lidah warna kuning. Ini titik-titik kuning juga maksudnya ujung lidah. Nah, ujung lidah ini saat dod diucapkan, ujung lidah ini itu hanya menyentuh saja. Hanya menyentuh. Nah, di sini nih. Mungkin sebagian orang, mungkin beda-beda. Orang ada yang ujung lidahnya menyentuh ke gigi seri atas, ada yang ke gusi. Intinya menyentuh, ya. Tidak boleh, nah, tidak boleh ujung lidah sengaja ditekan, ditempelkan. Menyentuh saja kepada gigi ataupun kepada gusi, ya. Menyentuh saja. Al-arm, au, au, il, ul, lo, li, lu. Ya, itu makhrajnya demikian. Pengulangan saja ini untuk huruf dod. Ada pertanyaan sampai di sini dari makhraj ini? Mafhum ya, insya Allah mungkin nanti insya Allah di dalam praktek talaki coba kita antum praktekkan dan saya simak bacaan tilawah antum di praktek huruf ini. Kalau huruf ini sudah ya, huruf jim, shin, dan ya. Nampaknya belum Ustaz. Shin Ustaz. Sebentar. Sudah. Huruf to, huruf dal, huruf ta sudah. Udah itu. Ustaz. Itu sudah. Sudah. Kalau jim, shin, ya belum ya? Belum Ustaz. Belum Ustaz. Gimana Bapak Irwan? Saya lupa. Belum. Kalau nggak salah belum kan ya? Belum, baik.
Baik, lanjutannya adalah sekarang huruf itu. Ya. Huruf jim, shin, dan ya. Ini adalah kategori huruf yang bagian lidah tengah, ya. Jim, shin, dan ya. Kalau kita lihat, pertama kita bahas huruf jim. Nah, jadi lidah bagian tengah ini itu ngangkat, ya. Jim ketika diucapkan lidah bagian tengah itu ngangkat, kemudian lidah bagian tengahnya nempel dengan langit-langit sini, ya. Jadi angkat lidah bagian tengah dan tempelkan dengan langit-langit, ya. Edge, edge, edge. Antum semua bisa sambil mengikuti ya, sendiri-sendiri mengucapkan sambil merasakan lidah ngangkat dan lidah tengah ini ngangkat dan lidah tengah ngangkat dan lalu nempel dengan langit-langit, nempel dengan langit-langit. Edge, edge, ij, uj, ja, ji, ju. Kalau kita tidak menempelkan lidah tengah ini, cuma ngangkat saja, tapi tidak nempel dengan langit-langit, maka nggak akan keluar, ya, nggak akan keluar bunyi jimnya itu nggak akan. Maka lidah tengah tuh yang ngangkat tuh harus nempel. Ej, ej, ij, uj, ya harus nempel. Tapi juga hati-hati. Huruf jim ini beda dengan huruf J. Silakan. Siapa yang mau berkomentar nih? Kira-kira kalau huruf J ini lidahnya di mana nih? Saat kita mengucapkan huruf J, itu ujung lidah lidah tengah tuh di mana nempelnya? Sama nggak dengan jim kira-kira? Kalau menurut saya, jim dengan J itu beda. Jakarta. Ada kota Jakarta. Ja, Jakarta. Ja, ja. Jadi huruf J itu lebih ke depan dibandingkan dengan huruf jim. Ya. Huruf J itu lebih di depan dibandingkan dengan huruf jim. Edge, 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 edge. Itu huruf jim, lebih di belakang. Ya, sekitar sini. Kalau huruf J dia lebih ke depan. Ya, ja, 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 ja. Itu huruf bedanya ya. Jadi dibedakan jim dengan huruf J dalam bahasa kita. Ketika kita mengucapkan huruf jim, karena ini lidah ngangkat dan nempel dengan langit-langit, maka otomatis udara dan suara tidak bisa lewat. Ya, kenapa? Karena terhalang oleh lidah yang ngangkat. Ya, maka nggak ada suara, tidak ada udara. Aj, 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 tidak ada. Ya, nggak ada udara. Suara pun sama. Aj, beda dengan sin tadi. As, sin ngalir suaranya. Udaranya ngalir. Jim tidak ada. Aj, aj, sama. Itu udara suara tertahan. Kemudian memantul. Jadi saat lidah ngangkat, ketika sukun khususnya, langsung lidah itu turunkan. Ej. Lidah jangan terus ditahan di langit-langit. Jangan terus ditempelkan. Ej. Ini salah. Kalau sukun, langsung turunkan lagi lidahnya.
Aj. Aj. Nah, itu huruf jim. Membantu. Itu sifat yang paling pokoknya. Kemudian istifal. Istifal itu maksudnya adalah suara yang tipis ya. Ja, ji, ju, aj. Nah, ringan. Jadi ringan di rongga mulut. Itu suara yang tipis. Ya. Karena istifal itu maksudnya adalah pangkal lidah tidak ngangkat. Itu efeknya suara jadi tipis. Ja, ji, ju, aj. Ya. Ja, ji, ju, aj. Ringan di mana? Di rongga mulut pengucapan. Suaranya ringan di rongga mulut. Itu untuk huruf jim. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita latihan. Ya. Silakan dari Kang Ogi dulu yang ini. 2 baris. Aj, ij, uj, ja, ji, ju, ja, ji, ju, jan, jin, jun, aja, iji, uju. Ya, boleh. Silakan berikutnya siapa? Kak. Selanjutnya Kang Andi. Aj, ij, uj, ja, ji, ju, ja, ji, ju, jan, jin, jun, aja, iji, uju. Ya, Lanjut Ustaz. lanjut. Betul. Selanjutnya Pak Ali. Aj, ij, uj, ja, ji, ju, ja, ji, ju, jan, jin, jun, aja, iji, uju. Ya. Siap. Selanjutnya Mbak Irmu. Wah, langsung nih ditodong. Maaf Pak, saya lupa. Ini membaca yang 2 baris yang atas. Oh, siap-siap. Yang aji Mohon, iji. mohon koreksiannya Ustadz. Oh enggak. Silakan. Aj, ij, uj, ja, ji, ju, ja, ji, ju, jan, jin, jun, aja, iji, uju. Ya. Selanjutnya Mas Irwan. Aj, ij, uj, ja, ji, ju, ja, ji, ju, jan, jin, jun, aja, iji, uju. Selanjutnya Mas Rohim. Aj, ij, uj, ja, ji, ju, ja, ji, ju, jan, jin, jun, aja, iji, uju. Sudah Ustaz. Udah. Nah, sekarang ini baris pertama. Silakan. Najazi. Ya. Tajri. Ya. La taj'alna. Silakan berikutnya. Selanjutnya Kang Andi. Najazi, tajri, la taj'alna. Selanjutnya Pak Ali. Najazi, tajri, la taj'alna. Ya. Selanjutnya Mbak Irmu. Hai. Najzi, tajri, la taj'alna.
Ya. Selanjutnya Mas Irwan. Najzi tajri la taj'alna. Ya. Selanjutnya Mas Rohim. Najzi tajri la taj'alna. Ya. Sudah Ustaz. Sudah. Baik. Saya kira sudah cukup ya sampai di sini untuk huruf jim. Kita langsung huruf yang berikutnya, huruf shin. Ya. Ini huruf shin makhrajnya sama kategorinya dengan huruf jim, ya, dengan huruf jim. Cuma kalau kita perhatikan dari gambar lidah ini beda. Huruf shin itu lidah tengah ngangkat, lidah tengah ngangkat, tapi tidak nempel ke langit-langit, ya. Ash, ash, nah, ash, nah, lidah tengah ngangkat, tapi hanya mengarah ke langit-langit, dia tidak nempel ke langit-langit, ya. Itu huruf shin, lidahnya sama. Jadi huruf shin ini yang ada titik tiganya ini, ya, itu makhrajnya beda dengan sin yang tanpa titik. Sin yang tanpa titik itu seperti bismillah. Nah, itu lidahnya biasa aja. Saya istilahkan lidahnya normal, posisi lidahnya normal, tidak ada yang terangkat. Bismillahi. Bismi. Nah, lidahnya tuh tidak ada bagian lidah yang terangkat. Kalau huruf sin yang tidak ada titiknya. Tapi kalau yang ada titiknya ini, nah lidahnya harus ngangkat. Ash, ash. Jadi jangan kebalik ya, walaupun bunyinya hampir mirip, ya hampir mirip. Jadi saat baca bismillah jangan pakai huruf ini, lidahnya jangan diangkat. Bismi, nah, bismillahi, nah, ini salah. Jadi bismillah itu lidahnya biasa saja, datar. Kalau shin, karena bismillah pakai sin, sementara ini shin, lidah tengahnya ngangkat. Nah, udaranya mengalir, suara juga sama. Karena di sini ada rongga, ya, ada rongga, maka celah atau rongga antara lidah dan antara langit-langit, celah atau rongga ini dilalui oleh udara dan suara. Maka udara dan suaranya terasa ada ash, ish, ush, ash. Nah, ada suaranya. Ya. Sha, shi, shu, ada. Suaranya ngalir maksudnya. Suara udara ngalir. Itu untuk shin dan ya. Shin shin, hamas dan rahwah maksud saya. Hamas udara mengalir, rahwah suara yang mengalir. Tambahan, ini sifat keempat, tafasyi. Tafasyi itu atau menyebar. Ya, ini gambaran. Ini aduh, tiba-tiba muncul ini. Ini lidah. Ini lidah bagian tengah terangkat. Ya. Jadi suara dan udara itu ada yang ke sini ke atas, ya, ke celah-celah ini, ya, ke celah-celah antara lidah dan langit-langit. Ada juga yang ke samping, ke sini, ke samping kanan, ke samping kiri. Ya. Jadi udara itu ada yang ke atas, ada yang ke samping kanan, ke samping kiri. Jadi udara tuh menyebar di rongga mulut. Suara udara itu nyebar di rongga mulut. Nah, itu disebutnya tafasyi. Ya. Jadi menyebarnya udara di rongga mulut disebutnya tafasyi. Ash. Nah, ash. Udara tuh di sini. Nyebar di dalam, di rongga mulut. Itu disebutnya tafasyi. Ya. Ash. Ash. Kemudian huruf shin ini juga sama tadi, ya.
istifal. Pangkal lidahnya tidak ngangkat, jadi suaranya tipis ya. Sha, shi, shu. Ash, ish, ush. Tipis suaranya. Ash, ish, ush. Ringan di rongga mulutnya. Itu untuk tafasyi. Kita lanjut satu huruf terakhir. Huruf ya. Huruf ya. Nah, huruf ya, huruf ketiga yang masuk dalam kategori lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah. Dia ketika diucapkan lidahnya sama-sama terangkat. Ai. Nah, ngangkat lidah. Ai. Lidah ini yang tengah ngangkat. Ai. I. Ui. Ya. I. Yu. Ai. 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 Nah, lidahnya ngangkat, ya. Ai. Ai. Tapi tidak apa? Tidak nempel ke langit-langit. Ai. 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 Tidak nempel. Ya. 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 Yi. Yu. Ya. Ai. Ai. Ya ayyuha iyyaka na'budu iyyaka angkat. Jadi makhraj huruf ya itu di sini. Lidah yang terangkat tapi tidak nempel ke langit-langit. Udara tertahan. Tidak ada udara huruf ya ketika diucapkan. Nggak ada. Tidak ada udara. Ya. Ya, ya. Udara tidak ada. Tidak mengalir. Tapi kalau suara itu mengalir. Bisa kita buktikan ketika suara. Ketika kita baca begini. Ya, ini bisa lama. Itu berarti suaranya ngalir. Ya. Shin tadi juga sama. Ash. Nah, ini suaranya ngalir. Kalau jim tidak bisa. Aj. Nah, aj. Nah, jim tidak ada suara yang ngalir. Nah, kalau shin dan ya suaranya ngalir. Ash. Ai. Nah, itu. Kemudian huruf ya juga ini istifal, pangkal lidahnya tidak ngangkat, maka suara jadi tipis, ringan di rongga mulut. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Ai, iyyaka. Iyyaka. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ayyu. Ya ayyu. Nah, tipis suara ringan di rongga mulutnya. Itu disebut dengan istifal. Ya. Penting kita ketahui sifat yang keempat. Yaitu lin, lembut. Ya. Huruf ya itu punya sifat lembut. Khusus maka ketika nanti misalkan bertasydid, ya, bukan berarti huruf bertasydid itu harus ditekan kuat, tidak, ya. Maka kita lihat huruf ya di Al-Fatihah ayat kelima. Jangan ditekankan begini. Iyyaka na'budu wa iyya. Ini ditekan kuat. Ketika ditekan kuat berarti nanti lembutnya huruf ya itu hilang. Ya. Nah, jadi rasakan ngangkat dan lembut, lidahnya ngangkat dan lembut.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ketika bertasydid juga itu tidak boleh ditekan kuat. Qul ya ayyuha itu terlalu ditekan. Iyyaka iya itu terlalu ditekan. Jadi walaupun bertasydid ini linnya lembutnya ya itu hadirkan. Caranya bagaimana? Jangan ditekan kuat ya. Angkat lidah tengahnya dan rasakan kelembutannya. Iya. Iya. Iyyaka. Ya ayyuha. Ayyuha. Ya. Demikian. Itu untuk huruf ya. Ya, untuk huruf. Ada pertanyaan untuk dua huruf terakhir yaitu huruf shin dan ya? Bisa dipahami makhrajnya? Baik. Kita akan coba praktekkan ke Al-Quran ya. Ke Al-Quran. Ini materinya saya dulu. Nah. Baik. Kita praktekkan 3 huruf yang tadi, huruf jim, huruf shin, dan huruf ya ke surat Al-Ghasyiyah ya, ke surat Al-Ghasyiyah. Teknis tilawahnya nanti masing-masing ataupun masing-masing per orang membaca ayat yang sama. Membaca ayat yang sama. Jadi ayat pertama dulu ya. Setelah selesai ayat pertama nanti misalkan Kang Ogi ayat pertama, terus semua sama ayat pertama. Sudah selesai nanti baru ayat kedua. Boleh, enggak? Dimulai dari saya, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Boleh diulang? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Berikutnya silakan. Selanjutnya Kang Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Selanjutnya Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Selanjutnya Mbak Irmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Lanjut Ustaz. Antum langsung 3 ayat ya sampai ayat keempat. Belum Ustaz, belum semua. Oh, belum semua. Ya lanjut. Oh, lanjut. Ya. Mas Irwan. Oh ya, Mas Irwan belum. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Selanjutnya Mas Rahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah.
Ghashi. Gha. Ro. Ya. Ghasyiyah. Ya. Sudah, Ustaz. Udah, antum Kang Ugi lanjut ayat 2 sampai 4. 3 ayat langsung. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Aminatun nasibah. Punten ayat kedua diulang. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Lanjut. Aminatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Ya, lanjut. Selanjutnya Kang Andi. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Ya. Selanjutnya Pak Ali. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Selanjutnya Mbak Irmu. Baik. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Selanjutnya Mas Irwan. Wujuhu yawma idin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Selanjutnya Mas Rohim. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudah semua? Sudah. Ya. Lanjut lagi. Nanti kita tilawah sampai ayat yang ke 15 ya. Sampai yang ke-16 sampai ke-16. Silakan dilanjut lagi ayat 5, 6 dan 7. 3 ayat. 5, 6 siap. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Selanjutnya Kang Andi. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Selanjutnya Pak Ali. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yuni min ju'. Ya. Selanjutnya Mbak Irmu. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Selanjutnya Mas Irwan. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Selanjutnya Mas Rohim. Tusqa min ainin aniyah.
laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yukhni min ju'. Sudah, Ustaz. Ya, dilanjut lagi 3 ayat berikutnya. Ya, ya. Sampai 9 ya. 10 ya. 10. Siap. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Selanjutnya Kang Andi. Wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Pak Ali. Wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Selanjutnya Mbak Irmu. Bismillah. Wujuhun yawma'idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Selanjutnya Mas Irwan. Wujuhun yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Selanjutnya Mas Rahim. Wujuhun yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Sudah, Ustaz. Ya. Dilanjut 3 ayat lagi, Ustaz. Ya, 3 ayat berikutnya. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah. Kang Andi. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah. Pak Ali. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah. Mbak Irmu. Bismillah. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah. Selanjutnya Mas Irwan. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah. Mas Rahim. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah. Dilanjut, Ustaz. Dilanjut ya sampai 16 terakhir ya. Cap. Ya. Wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Silakan, Kak. Wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Mbak Irmu. Pak Ali. Wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Mbak Irmu. Hai, bismillah. Wa akwabun mawdu'ah
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Mas Irwan. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Mas Rim. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Sudah Ustaz. Sudah, baik. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiikum. Huruf yang kita kaji di surah ini, jim, shin, dan ya, tadi sudah dipraktekkan oleh antum semua di surah Al-Ghasyiyah ini. Dan cukup bagus ya praktek dari antum atas 3 huruf ini, jim, shin, dan ya. Satu yang tadi di awal, itu huruf yang saya review di pertemuan sebelumnya, huruf bod, ya, huruf bod. Jadi huruf bod ini mungkin sepintas itu seperti suara huruf D. Ya. Ya. Orang mungkin yang belum pernah belajar makhraj huruf mungkin mengucapkan bod itu pakai ujung lidah yang nempel dengan gusi. Contoh, waladdallin, misalkan begitu. Ya. Ini banyak yang mengucapkannya huruf dod pakai ujung lidah yang nempel dengan ini gusi gigi seri atas. Do, 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 do. Waladdallin. Ya. Tentunya itu salah, ya. Tadi sudah kita pelajari bahwa huruf dod itu makhrajnya bukan ujung lidah, tapi pangkal lidah terangkat dan sisi lidah juga ikut terangkat. Nah, jadi saat menemukan huruf dod, nah kita perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati karena kalau hanya dibaca sepintas, mungkin kayak mirip ya antara huruf D dengan huruf wo, ya, wo, au, ya, sama huruf D, ujung lidah dengan langit-langit atau ujung lidah dengan gusi. Contoh kita lihat ayat ke-14 nih. Ya. Mau bu. Ya. Mau bu. Nah, di sini pangkal lidah diangkat. Jangan pakai ujung lidah yang kena dengan langit-langit. Mau du. Nah, ini pakai D nih. Mau du. Nah, ini saya pakai ujung lidah, bukan pangkal lidah. Du. Nah, ini salah. Karena saya pakai ujung lidah. Maudunah. Jadi yang betul pangkal lidah. Maubu. Pangkal lidah ngangkat, sisi lidah juga ngangkat. Maubu. Nah, sehingga kalau kita komparasi, kalau kita adukan ya, huruf D dan huruf bod, itu akan kita temukan suara yang berbeda. Kalau ujung lidah nempel dengan langit-langit atau gusi, kasih harokat domah. Du. Yang kedua, pangkal lidah, makhraj dod, kasih harokat domah. Mu. Maka kita akan temukan dua suara yang ada perbedaannya. Ya. Bunyinya sama-sama U, tapi kalau pakai huruf D atau huruf dal, itu suaranya tipis. Contoh, du, ini huruf D. Du, ini pakai ujung lidah. Du, tipis, ringan. Sekarang pakai makhraj huruf bod, pangkal dan sisi lidah ngangkat. Mu. Nah, suaranya lebih berat. Suaranya lebih memenuhi kerongga mulut kita. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi ketika menemukan huruf bod ini, sekali lagi karena sudah kita pelajari makhrajnya, itu dilatih terus ya. Jangan kemudian
kita kemudian mengucapkannya pakai huruf D. Memang bahasa Indonesia itu sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Banyak sekali bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa resapan, ya, resapan. Contoh ini ayat ke-9. Radiyah. Radi. Ya. Radi. Radi sama dengan ridho. Kalau ridho itu adalah sifatnya, kalau radi itu orangnya, ya. Radi dan ridho itu sama. Huruf pokoknya huruf ro dan huruf dhad, ya. Radi, bi. Nah, pangkal lidahnya angkat, ya. Lisa'iha radiyah. Ridho sudah jadi bahasa Indonesia. Kita mengucapkan saya ikhlas kok, saya sudah ridho. Nah, ini pakai ujung lidah ini. Tidak apa-apa kalau bahasa Indonesia, ya. Ridho, ya. Ridho pakai bahasa Indonesia, ujung lidah nggak apa-apa. Tapi mengucapkan kata ridho pakai bahasa Al-Qur'an, pas ditulisin Al-Qur'an, jangan pakai ujung lidah. Pakai pangkal lidah, ya. Ridho, radiyallahu anhum wa radu an. Surat Al-Bayyinah. Radiyallahu anhum wa radu an. Termasuk ayat 9 sini. Lisa'iha radiyah. Nah, itu penekanan di huruf yang tadi awal permulaan jumpa kita. Saya mereview huruf dhad, ya, huruf dhad. Kalau untuk jim, shin, dan ya, antum semua tadi sudah bagus mempraktekannya di surah Al-Ghasyiyah, karena shin dekat dengan s, dekat dengan huruf sin, ya dekat dengan huruf y, jim dekat dengan huruf j. Jadi adaptasi perubahannya, perpindahannya, latihannya tidak begitu sulit, ya. Asal tahu makhrajnya saja, insya Allah mudah. Mengubah dari j kepada jim, dari ya, dari huruf y kepada ya, dari huruf s kepada huruf shin, itu mudah. Tapi kalau huruf bod, nah ini tidak ada yang huruf Latin A sampai Z yang mewakili huruf bod, ya. Itu demikian. Maka harus banyak dilatih huruf bod. Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini barangkali ada yang akan ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih Ustadz. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Baik terkait tadi huruf dhad, tadi apa aja? Jim, shin, sama ya. Nampaknya tidak ada Ustadz. Tidak ada, ya. Cuman ini Ustadz, kalau dari saya mungkin tidak terkait dengan materi Ustadz. Ya, enggak. Terkait dengan ini Ustadz, pertemuan di bulan Ramadan Ustadz. Oh iya. Iya, Ustadz. Gimana? Nah, Ustadz, kalau agendanya bagaimana Ustadz? Kalau agenda Ustadz. Soalnya kalau apakah di waktu yang secara sama atau bagaimana? ya, mungkin di waktu yang sama, tapi jadi sekarang di antum udah Isya, ya? Baru maghrib Ustadz, baru masuk maghrib. Oh, baru masuk maghrib, ya? Nah. Baru masuk maghrib. Berarti kalau kita mulai seperti biasa, jam 4 versi Indonesia, pas jam 5 Indonesia ini berarti di antum pas sudah maghrib, ya? Maghribnya itu sekarang itu sekitar jam 5.32 Ustaz. Kalau yang sekarang. Namun kan akan terus meningkat, akan terus bertambah. Iya.
Sekarang mau menjelang maghrib ya di antum ya? Sudah Ustaz, sudah maghrib Oh Ustaz. sudah azan ya? Tadi Sudah azan. salah, bukan 532, 432 Ustaz. 432. Astagfirullahaladzim. Iya, 432 Ustaz. Oh Saya salah maghribnya Ustaz. 432 ya Jepang. Iya. 432. Ya. Bisa mungkin kalau secara jadwal insya Allah seperti biasa dulu saja ya ahad sore ya. Siap. Tidak ada perubahan insya Allah. Paling nanti Ustaz kami izin ngebatalin dulu aja ya Ustaz ya. Nanti lanjut iya, lagi. Nah gitu paling. Siap. Ya, silakan. Tidak apa-apa nanti saya sambil nonton antum buka ya. Oh iya Ustaznya belum buka. So, apa silakan aja. Ya baik. Iya. Iya. Kalau dari saya itu tanya. Ya. Silakan dari yang lain jika ada. Jika tidak mungkin bisa dicukupkan. Nampaknya tidak ada Ustaz, di chat juga kosong. Ya, baik mungkin. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, demikian sahabat sekalian majelis kita di sore hari ini. Semoga antum sekalian khususnya yang biasa ada di majelis Al-Qur'an, majelis tajwid, kajian tajwid ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya, terkhusus dengan dirosah ataupun tadi antum di negeri Jepang ini, dan juga untuk urusan-urusan lainnya, baik urusan akhirat ataupun urusan duniawi, antum semua semoga Allah mudahkan. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang ada permasalahan semoga segera diberikan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kesabaran yang berlipat ganda. Dan semoga kita semuanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk menikmati jamuan hidangan berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadan ini insyaallah. Baik, untuk sore hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.